Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan serta atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Karena berkat perjuangan beliau, kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti sekarang ini, yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjarharjo, seluruh guru, karyawan, dan staf tata usaha di tempat, serta yang kami banggakan, seluruh teman-teman OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo. Sebelumnya, perkenalkan saya Sandi Winanda Giardi Dan saya Najwa Aulia Solihah, selaku pembawa acara, izinkan membacakan susunan acara pada kegiatan debat calon ketua OSIS periode 2021-2022 antara lain sebagai berikut. Untuk acara pertama, pembukaan. acara yang kedua adalah pembacaan doa. Acara yang ketiga, sesi debat kandidat dan tanya jawab untuk calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Langsung saja, mari kita buka acara debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo tahun 2021-2022 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni pembacaan doa kepada saudari Nabila Putri Ramadana. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa bersama-sama agar kiranya kegiatan kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'aman wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la kasih syukra kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azimi subhanika. Allahumma sholli wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami berkehendak menyelenggarakan acara debat pemilihan calon ketua OSIS periode 2021-2022 dengan memohon ridho-Mu. Berkahilah kegiatan kami ini ya Allah, dan jadikanlah ketua OSIS yang terpilih nanti supaya dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan dapat menjadikan SMA Negeri 1 Banjarharjo menjadi lebih baik. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan, jangan sampai setelah pemilihan ketua OSIS ini kami jadi terpecah belah. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ampunilah mereka sebagaimana mereka telah berjasa kepada kami. Ya Allah yang Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, maka kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, arahan dari moderator sekaligus membuka acara debat hari ini kepada saudari Aulia Febriani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya,
kami panggil keempat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo periode 2021-2022. Nomor urut 1, Pasha Amarelia Setianto. Visi misinya, real kerjanya nomor 1 pilihan. Nomor urut 2, Gita Nada Tiara Kasih. Pilih nomor 2, Muda Berwibawa. Nomor urut 3, Anisatul Mulia. Berpikir global, bertindak lokal di era milenial. Nomor urut 4, Izhar Haryanto. Bersama saya, OSIS bisa. Acara yang selanjutnya, sesi debat dari calon kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo periode 2021-2022 yang akan dipimpin oleh moderator Aulia Pepiani. Kepada moderator dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini. Sebelum dimulainya acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aulia Pepiani selaku moderator pada acara debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo periode 2021-2022. Saya sebagai moderator harus bijak dan adil dalam pembahasan ini agar dapat membawa serta menuntun acara ini dengan baik dan sukses. Beberapa hal yang perlu Anda sekalian ketahui demi terciptanya sebuah forum yang adil. Izinkan saya selaku moderator untuk menjabarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dan harap kepada para kandidat dan audiens untuk menyimak aturan-aturan berikut antara lain. Ada 3 sesi pada debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo periode 2021-2022, yaitu sesi pertama, moderator akan memberi 1 pertanyaan dan wajib dijawab oleh masing-masing kandidat, diberi waktu 5 menit. Sesi kedua, masing-masing kandidat mempunyai hak untuk bertanya terkait cara merealisasikan visi dan misi dari kandidat lain. Diberi waktu 8 menit untuk bertanya dan untuk menyanggah pendapat. Sesi ketiga, diberikan beberapa pertanyaan untuk kandidat. Silakan saling berlomba untuk menjawab pertanyaan. Peraturan-peraturan yang berlaku. 1. Debat tertutup akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh panitia pemilihan. Yang kedua, kandidat calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan kandidat calon lain saat kandidat calon tersebut sedang berbicara. Yang ketiga, waktu dimulai ketika kandidat calon mulai berbicara. Yang keempat, pertanyaan antar kandidat calon harus seputar tema. Yang kelima, moderator akan menghentikan pemaparan kandidat calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Sebelum debat dimulai, silakan masing-masing kandidat untuk membacakan visi dan misinya. Diberi waktu 3 menit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pasha Amarelia Setianto. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1
Banjarharjo sebagai wadah aspirasi siswa yang kreatif, inovatif, responsif, dan terpercaya demi mendukung kegiatan sekolah yang efektif dengan berlandaskan iman, takwa, dan kekeluargaan. Misi saya yaitu nomor 1, meningkatkan OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo sebagai organisasi yang bebas dari KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kedua, meningkatkan kualitas kinerja OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo. Dan yang terakhir, nomor 3, meningkatkan OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo sebagai wadah aspirasi siswa yang transparan dalam menyalurkan aspirasi. Baik, perkenalkan nama saya Gita Nada Tiara Kasih, kelas 11 MIPA 1, kandidat nomor urut 2. Perkenankanlah saya untuk memaparkan visi dan misi saya menjadi calon ketua OSIS periode 2021-2022. Visi saya menjadi ketua OSIS adalah menjadikan OSIS sebagai sarana dan prasarana penampungan kreativitas, inspirasi dengan aspirasi siswa. Misi saya menjadi ketua OSIS adalah 1. Merangkul dan menjalin hubungan yang baik antar organisasi dalam program kerja dan juga keseharian. 2. Mengutamakan nilai kebersamaan dan juga solidaritas yang tinggi. 3. Melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anisatul Ulia. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya jika saya terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo sebagai organisasi yang memiliki kedisiplinan, bertanggung jawab, berwawasan, dan berkarakter dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila. Adapun misi saya, yang pertama, mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam semua aspek, mengoptimalkan program kerja dan peran OSIS sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi siswa-siswi, serta mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa-siswi. Yang ketiga, menciptakan suasana sekolah yang sportif, smart, positif, religius, tekun, berprestasi. Dan yang keempat, memaksimalkan kinerja OSIS dan mengefektifkan semua program kerja yang sudah terlaksana dan belum terlaksana. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal Haryanto. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya dengan kandidat nomor urut 4. Visi saya adalah menumbuhkan rasa solidaritas antara siswa dan siswi SMAN 1 Banjarharjo serta menjadikan siswa yang disiplin, baik, dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman dan teknologi. Misi saya, 1. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjalin hubungan baik antara siswa SMAN 1 Banjarharjo. 3. Menjalankan dan meningkatkan kualitas program kerja OSIS. 4. Meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah. 5. Memfasilitasi bakat dan minat siswa agar menghasilkan prestasi. Sekian, terima kasih. Kita memasuki sesi pertama. Baik, dengarkan dengan seksama pertanyaannya. Bagaimana cara kalian merealisasikan visi dan misi yang telah kalian buat dan telah kalian rencanakan? Silahkan dari nomor urut 1 untuk menjawab. Untuk merealisasikan visi tersebut, saya akan melakukan atau mencoba hal baru dalam program kerja yang bersifat untuk meningkatkan kreativitas sehingga nantinya diharapkan ke depannya OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo bisa lebih berinovasi lagi.
dan terus berinovasi. Lalu saya mengusahakan agar OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo atau anggotanya selalu ikut serta dalam acara atau kegiatan yang diadakan oleh sekolah demi mendukung kepekaan terhadap antara anggotanya. Lalu saya juga ingin menjadikan SMA Negeri 1 Banjarharjo menjadi organisasi siswa intrasekolah yang terpercaya dengan menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo itu merahasiakan segala aspirasi yang disalurkan oleh siswa-siswi sehingga nantinya siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjarharjo itu tidak lagi segan untuk memberikan aspirasinya. Untuk merealisasikan misi saya nomor 1, untuk meningkatkan OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo sebagai organisasi yang bebas dari KKN, yaitu saya akan memilih dan menyeleksi anggota OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo nantinya dengan jumlah yang paten agar tidak ada kekurangan sehingga nantinya tidak akan menimbulkan praktek kolusi dan nepotisme. Lalu untuk selanjutnya akan meningkatkan keuangan agar tidak terjadinya praktek korupsi di dalam organisasi siswa intrasekolah ini. Yang kedua, meningkatkan kualitas kinerja OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo, yaitu dimulai dari penyeleksian anggota OSIS yang pastinya diseleksi berdasarkan kemampuan dan kepribadian yang unggul, tidak berdasarkan saya kenal atau saya adalah saudara yang akan menjadi calon anggota OSIS. Selanjutnya, untuk meningkatkan OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo sebagai wadah aspirasi siswa yang transparan dalam menyalurkan aspirasi, saya akan melakukan sama halnya dengan poin yang ada pada visi tadi, yaitu merahasiakan atau membendung semua aspirasi siswa yang ada di dalam organisasi OSIS saja. Jadi tidak sampai keluar sampai organisasi lain, dan hanya organisasi OSIS saja yang tahu, sehingga nantinya siswa-siswi tidak lagi segan untuk menyampaikan aspirasinya. Ya, itu saja, terima kasih. Silakan untuk nomor urut kedua. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Cara saya untuk merealisasikan visi misi saya menjadi kandidat calon ketua OSIS, yaitu tentunya saya akan berinteraksi yang baik atau menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan santun terhadap teman sebaya, kakak kelas, ataupun bapak ibu guru. Terima kasih. Baik, silakan nomor urut ketiga. Ya baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Untuk merealisasikan visi dan misi saya yang tentunya dengan kerja nyata dan perlu bantuan dengan warga sekolah juga. Contohnya kan di sini saya menciptakan suasana sekolah yang smart, positif, religius, dengan berprestasi. Kalau misalnya beberapa orang saja yang merealisasikannya, tidak akan bisa merealisasikan semuanya. Contohnya kan smart dalam artian kayak berpikir dalam jangan buang sampah sembarangan kayak gitu. Kalau cuma beberapa orang saja kan nggak bakal bisa terrealisasi. Terima kasih. Ya, silakan nomor urut keempat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan pertanyaan. Cara merealisasikan visi dan misi saya tentunya dengan bekerjasama antara anggota OSIS dengan warga sekolah untuk siswa yang disiplin dan baik, dan tidak lupa juga untuk memberikan reward atau hadiah untuk siswa yang salah kemudian mau bisa untuk merubah kesalahannya itu sendiri. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki sesi kedua, yaitu
Masing-masing kandidat bertanya kepada kandidat lain terkait visi misi yang telah dibuat dan diberi waktu 8 menit untuk bertanya dan untuk menyanggah pendapat. Silakan dari kalian ada yang mau memulainya? Silakan nomor urut ketiga. Nomor urut ketiga akan bertanya kepada kandidat nomor berapa? Ya, di sini saya akan bertanya kepada kandidat nomor 4. Kan tadi katanya akan mendisiplinkan yang akan mendisiplinkan siswa SMA Negeri 1 Banjarharjo. Kan pastinya sifat itu udah disiplinkan dari orang tua juga sudah ya. Kan merubah sikap juga susah mendisiplinkan. Apakah kamu bisa mendisiplinkan semua siswa SMA Negeri 1 Banjarharjo? Kan banyak, bisa nggak? Terima kasih. Silakan nomor urut keempat menjawab tentang pertanyaan kedisiplinan pemerataan seluruh siswa. Baik, nomor 3 benar. Silakan nomor 4 untuk menjawabnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kandidat nomor 3. Ya, saya akan menjawab tentang kedisiplinan di sekolah. Tentu saja banyak juga di sekolah ada kenakalan-kenakalan siswa yang kemungkinan juga sudah banyak dan lumrah. Saya akan menangani masalah tersebut dengan cara mendekatkan dengan siswa atau lebih berinteraksi lebih dalam kenapa siswa bisa melakukan hal seperti itu, dan juga saya akan lebih membantu siswa tersebut untuk berubah ke depannya. Dan juga tidak lupa dengan mengasih hadiah lah, istilahnya mengasih apresiasi atau reward untuk bisa lebih semangat berubah ke depannya. Terima kasih. Bagaimana dengan nomor 3? Apakah Anda puas dengan jawaban nomor 4? Atau ada yang mau dipertanyakan lagi karena waktu masih lumayan lama, betul? Kayaknya sudah cukup. Oke, terima kasih. Silakan untuk nomor urut 1. Akan bertanya kepada nomor urut berapa? Saya akan bertanya pada kandidat nomor urut 3. Tadi ada misi yang untuk menciptakan suasana sekolah yang sporty, smart, positif, religius, tekun, dan berprestasi. Nah, untuk merealisasikan misi yang ketiga ini, apabila pembelajaran atau kegiatan OSIS masih dilakukan secara daring atau online, bagaimana sih cara merealisasikan misi tersebut secara optimal? Baik, tepuk tangannya mana? Ya, terima kasih buat kandidat nomor 1 telah bertanya kepada saya. Bagaimana tadi jika masih sekolah online ya? Mungkin saya akan ciptakan suasana kan sporty, smart, positif, religius, tekun, berprestasi. Kan walaupun online pasti di sekolah ada berbagai macam kegiatan. Kan sepertinya ada lomba kegiatan online. Kan itu berarti sama saja dengan kayak kita mengikutkan lah beberapa siswa ataupun OSIS ketika ada perlombaan online, kita berusaha akan mengikutinya supaya mengharumkan SMA, supaya berprestasi. Sudah sih. Oke, berarti cara pengoptimalannya seperti itu ya? Oke, bagaimana nomor urut 1? Apakah Anda puas? Ada lagi ya, saya mau menyanggah. Untuk yang religiusnya itu bagaimana cara merealisasikannya? Kan online nih, jadi kan nggak kelihatan gitu. Jadi gimana cara merealisasikannya agar bisa terlihat? Baik, secara ditelaah bagaimana pengoptimalannya sekali lagi untuk masing-masing pernyataannya yang telah disebutkan? Ya mungkin kayak kemarin yang kayak di divisi 1 kan kita
kita mengadakan kegiatan tadarus online itu penghafalan seperti itu dengan cara penghafalan online. Sudah? Apa ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih banyak. Nomor urut berapa lagi nih yang mau nanya? Oke, nomor urut 2 silakan ingin bertanya kepada nomor kandidat berapa? Silakan. Terima kasih kepada moderator, izin saya untuk mempertanyakan sebuah pertanyaan kepada kandidat-kandidat yang lain. Saya ingin bertanya kepada kandidat nomor urut 1, yaitu mengenai misinya. Yang nomor 1 yaitu meningkatkan OSIS SMA Negeri 1 Banjarnegara sebagai organisasi yang bebas dari KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, mau bertanya nih, gimana sih cara menerapkan KKN ataupun kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam kegiatan di SMA Negeri 1 Banjarnegara? Akan tetapi dalam keadaan yang masih separuh PJJ, separuh juga berangkat, seperti itu. Terima kasih. Berarti 11-12 dengan pertanyaan tadi. Pengoptimalan seperti apa misi yang telah Anda buat? Silakan nomor urut 1 untuk menjawabnya. Terima kasih untuk kandidat nomor 2 atas pertanyaannya yang sangat mantap. Untuk penerapannya KKN ini, kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam masa PJJ dan PTM terbatas ini, biasanya kan ada seleksi untuk calon anggota OSIS gitu kan. Nah, untuk yang online pastinya nanti akan diseleksi dengan cara online juga, maksudnya melalui website atau YouTube atau lain sebagainya atau media sosial lainnya. Nah, untuk yang PTM ini mungkin untuk yang PTM atau tatap muka terbatas itu kalau dibolehkan nanti akan melakukan di sekolah juga pastinya dengan prosedur dan protokol kesehatan yang ketat. Nah, habis itu untuk menurunkan angka kolusi dan nepotisme di sini, seperti tadi yang saya sebutkan, saya akan menetapkan jumlah yang paten untuk anggota OSIS yang akan masuk, untuk calon anggota OSIS yang akan masuk. Jadi nantinya sehingga tidak ada lagi praktek kolusi dan nepotisme yang terjadi. Cukup sih, udah itu aja. Bagaimana nomor urut 2? Apakah Anda puas? Ya, terima kasih kepada kandidat nomor 1. Saya sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih. Oke, apakah ada yang bertanya lagi nomor urut 4? Silakan. Akan bertanya kepada nomor kandidat urut berapa? Kandidat nomor 2. Oke, silakan untuk mendengarkan baik-baik nomor urut 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak moderator. Di sini saya akan bertanya dengan kandidat nomor 2, yaitu dari misi nomor 2 mengutamakan kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Itu bagaimana sih cara merealisasikannya? Terima kasih. Silakan nomor urut kedua untuk menjawab. Cek. Baik, terima kasih kepada nomor urut 4 atas pertanyaannya. Cara saya untuk merealisasikan misi saya yang nomor 2 yaitu mengutamakan kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Yang pertama, saya akan menjadikan OSIS sebagai keluarga. Kalau kita menganggap OSIS itu hanya organisasi biasa, tentunya kita nggak bakal merasa dekat dengan teman yang lain. Coba kita sesama OSIS itu merasa kalau dia itu saudara saya, dia itu saudara saya, tanpa kita sadari kita bakal merasa jauh lebih kayak dia itu saudara saya. Kita harus bersama-sama untuk menjunjung nama baik SMA Negeri 1 Banjarnegara. Kalau misalnya kita hanya memikirkan OSIS itu hanya organisasi biasa, nggak boleh seperti itu. Karena apa? Nantinya kita tidak akan bersatu. Feel kita, perasaan kita sesama teman, sesama kakak kelas itu merasanya tuh kayak cuman ya udah aku
Baik, apakah Anda merasa puas menurut Pak? Baik. Baik, sudah cukup atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih untuk masing-masing kandidat yang telah menjawab pertanyaan dari kandidat lain terkait visi dan misi yang telah kalian buat masing-masing. Tibalah saatnya kita memasuki sesi ketiga. Di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Silahkan untuk para kandidat bisa saling cepat mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan setiap jawaban dari pertanyaan. Diberi waktu 5 menit. Silahkan dari audiens untuk bisa mencermati siapa saja yang paling cepat mengacungkan tangan. Pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda lakukan jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, tetapi kontribusi siswa maupun siswi terhadap program kerja yang Anda susun tidak sesuai dengan harapan Anda? Silakan untuk kalian bisa saling cepat mengacungkan tangan. Oke, pertanyaan diulang 2 kali ya. Silakan untuk didengar dengan seksama. Apa yang Anda akan lakukan jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, tetapi kontribusi siswa maupun siswi terhadap program kerja yang Anda susun? Jika ada anak yang mengikuti program kerja OSIS, tentunya akan dikasih reward atau hadiah. Nah, jika anak yang tidak mengikuti atau siswa yang tidak mengikuti program kerja OSIS, itu tentunya ada sanksi tersendiri. Dan juga kunci dari segala kuncinya yaitu kita sebagai OSIS membuat program kerja yang sangat diminati oleh teman-teman SMA Negeri 1 Banjarharjo. Percuma dong kita membuat program kerja yang bagus, bla 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 bla, tapi kalau emang partisipasi dari siswanya itu sedikit, itu sangat disayangkan. Kunci dari segala kuncinya itu membuat program kerja yang disukai dan dicintai oleh teman-teman SMA Negeri 1 Banjarharjo. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada nomor urut 2. Sangat bagus jawabannya. Dengarkan dengan baik-baik. Soal nomor 2. Jika nanti ada anggota OSIS yang kinerjanya buruk, tidak serius, atau bahkan mencoreng nama baik OSIS, kamu akan mempertahankan anggota tersebut dengan memberi kesempatan lagi atau langsung mengeluarkannya? Bagaimana audiens, nomor berapa? 1. Silakan nomor 1 untuk menjawabnya. Terima kasih untuk moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah untuk anggota yang kurang berkontribusi di dalam OSIS ini. Saya pertama-tama akan mempertahankan dahulu dan mengayomi bersama-sama. Kita kan satu organisasi, jadi kita harus saling mengayomi dan bersama-sama untuk mempertahankan dahulu. Dan ditanyakan alasan kenapa dia seperti ini, dan diberikan solusinya untuk seperti ini. Jadi kita rangkul dulu, kita pertahankan. Nanti apabila memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, baru boleh dikeluarkan. Karena di dalam suatu organisasi juga harus ada keniatan dan kepercayaan diri gitu kan Kak. Kalau tidak ada kepercayaan diri di dalam individu itu sendiri, tidak akan berjalan dengan baik nanti ke depannya. Jadi saya pertama-tama saya memilih untuk mempertahankannya, dan apabila sudah tidak bisa dipertahankan lagi, saya akan membiarkan dia untuk keluar juga apa-apa dan mencari yang lain. Berarti jawabannya itu memberitahu kesalahannya dulu, mencoba memperbaiki, lalu membiarkan dan mengeluarkannya. Oke. Saya tekankan sekali lagi untuk mengacungkan tangan saat soal sudah selesai dibacakan. Oke?
Paham semuanya? Oke, soal nomor 3. Buatlah satu kalimat yang cukup bisa membuat kami yakin akan memilih Anda. Silakan nomor 3. Ya, terima kasih buat moderator yang telah bertanya. Kan pastinya seorang pemimpin itu membutuhkan jiwa kedisiplinan, bertanggung jawab, dan juga menghargai waktu. Ya mungkin salah satunya saya mempunyai sifat tersebut ketika ada rapat maupun kumpulan, saya selalu tepat waktu, alhamdulillah, dan juga selalu bertanggung jawab ketika ada tugas yang diberikan oleh kakak kelas, kakak OSIS, saya selalu menjalankannya. Ya. Oke, terima kasih. Satu kalimat yang sangat menakjubkan. Oke. Pertanyaan nomor 4. Apa arti sebuah wibawa dan kepemimpinan menurut Anda? Apakah layak disebut wibawa dan layak disebut pemimpin? Silakan untuk menjawabnya. Nomor 2, silakan menjawab. Baik, terima kasih. Tadi wibawa dan kepemimpinan. Iya, wibawa dan kepemimpinan, dan apakah Anda layak untuk memenangkan keduanya? Layak untuk wibawa dan kepemimpinan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kepemimpinan. Oke, kepemimpinan. Kepemimpinan menurut saya sendiri itu bagaimana sih caranya kita memegang salah satu organisasi. Sebenarnya sih bukan cuma organisasi ya. Ketika kita bisa memimpin doa di kelas, itu salah satu suatu kita tuh bisa memimpin loh. Bisa jauh 1 kali lebih maju dibandingkan teman-teman. Jadi kepemimpinan itu nggak harus kita megang organisasi OSIS, pramuka, paskibra, dan lain sebagainya, enggak. Jadi ketika kita bisa memimpin salah satu teman yang ada di sini, kita sudah menjadi suatu kepemimpinan, kita sudah menjadi pemimpin. Nah, untuk wibawa sendiri, menurut saya adalah ketika kita bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan juga dianggap baik oleh teman-teman semua. Dan insya Allah saya merasa mampu ketika saya untuk menjadi pemimpin yang berwibawa seperti itu. Terima kasih. Sangat baik sekali jawabannya, antara layaknya menjadi pemimpin dan memiliki sifat wibawa. Baik, selanjutnya nomor 5. Dengarkan baik-baik soalnya. Selama pandemi, sebagian besar bahkan hampir seluruh kegiatan OSIS dilaksanakan secara online. Bagaimana sikap Anda jika ternyata minat siswa maupun siswi untuk menjadi bagian dari pengurus OSIS menjadi sangat rendah? Apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan minat siswa maupun siswi terhadap OSIS? Silakan nomor 1 untuk menjawab. Terima kasih untuk moderator. Untuk jawaban nomor 5, saya akan melakukan seperti demo ekstrakurikuler untuk maksudnya untuk penyuluhan bahwa OSIS itu organisasi yang sangat kreatif dan juga asik, dan tidak hanya di dalam program kerjanya saja. Jadi maksud saya akan memberikan penyuluhan terlebih dahulu bahwa OSIS adalah organisasi yang sangat asik, kreatif, dan juga di dalamnya kita dapat mendapatkan banyak pengalaman baik dari kakak-kakak sekalian maupun teman-teman. Begitu kiranya jawaban saya untuk soal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti cara meningkatkannya itu sedemikian rupa menarik anak-anak lain ya, di demo berarti ya. Silahkan dengarkan baik-baik soal selanjutnya. Nomor 6, bagaimana terobosan kalian di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi
Sedangkan yang kita ketahui, fasilitas SMA tidak sepenuhnya siswa menggunakan lab komputer, misalnya. Bagaimana cara agar siswa maupun siswi tidak tertinggal teknologi? Sekali lagi saya bacakan. Bagaimana terobosan kalian di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi? Sedangkan kita ketahui fasilitas SMA tidak sepenuhnya siswa menggunakan lab komputer. Bagaimana cara agar siswa maupun siswi tidak tertinggal teknologi? Jadi di SMA itu lab komputernya tidak sepenuhnya siswa maupun siswi menggunakannya. Jadi hanya guru dan siswa yang berkepentingan. Bagaimana cara kalian untuk menumbuhkan kemajuan teknologi di siswa-siswa SMA Negeri 1 Banjarharjo? Silakan untuk menjawab. Nomor urut berapa? Saya hitung saja sampai 5. 1, 2, 3, 4. Silahkan nomor urut 2. Baik, terima kasih kepada kakak moderator yang telah memberi waktu kepada saya. Izinkanlah saya kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kakak moderator. Saya harap dengan diadakannya pertanyaan ini, Bapak Ibu Guru bisa mendengarkan suara atau aspirasi kita sebagai siswa. Yang saya harapkan ke depannya SMA Negeri 1 Banjarharjo itu tidak tertinggal teknologinya seperti SMA-SMA lain. Saya lihat referensi dari beberapa dari sekolah-sekolah lain tuh kayak lab komputer itu sangat digunakan sekali di sekolah-sekolah lain, ataupun teknologi-teknologi di sekolah lain itu udah sangat diterapkan. Bahkan di seperti SMA 1 Tanjung aja itu udah menerapkan untuk membawa HP itu udah hal yang wajar, karena mungkin juga pertama pembelajaran jarak jauh memerlukan handphone. Terus juga sedangkan di SMA kita itu tidak dilarang gitu kan kakak-kakak semua. Yang saya harapkan ke depannya itu SMA kita bisa mengadakan les komputer untuk ke depannya seperti itu. Mungkin kita juga nanti lulus dari SMA ada yang nyari kerja atau juga ada yang mau daftar perkuliahan, pasti udah nggak zaman kan sekarang kayak tes pasti semuanya menggunakan komputer, tidak menggunakan tulis tangan. Yang saya harapkan SMA Negeri 1 Banjarharjo bisa mengadakan les komputer untuk siswa-siswinya seperti itu. Terima kasih. Berarti dengan cara mengadakan les komputer, betul? Oke. Dengarkan baik-baik soal selanjutnya. Bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas OSIS dari periode sebelumnya, entah dari segi kepemimpinan maupun personal pengurusnya, bukan hanya sekedar peningkatan ilmunya? Bagaimana caranya? Silakan, ada yang mau menjawab? Baik, saya bacakan sekali lagi. Bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas OSIS dari periode sebelumnya, entah dari segi kepemimpinan maupun personal pengurusnya, bukan hanya sekedar peningkatan eventnya? Silakan, ada yang mau menjawab? Nomor urut 1 silakan menjawab. Untuk pertanyaan nomor 6 tadi, sesuai dengan visi dan misi saya ya, yang misi nomor 1 meningkatkan OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo sebagai organisasi yang bebas dari KKN, dan yang nomor 2 meningkatkan kualitas kinerja OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo. Dan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo, saya akan melakukan pemilihan calon anggota OSIS dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan dilihat dari kemampuan, kepercayaan diri, dan personalitinya yang unggul dan lain sebagainya. Bukan memilih dari apakah saya kenal, apakah dia saudara saya, atau lain sebagainya yang berhubungan dengan praktek kolusi dan nepotisme. 6  . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6
Baik, terima kasih telah menjawab soal nomor 7 tadi dari nomor 1. Selanjutnya soal nomor terakhir. Saya tekankan lagi soal nomor terakhir. Apa terobosan Anda untuk program OSIS yang akan Anda pimpin agar berbeda dari OSIS periode sebelumnya? Saya baca soal sekali lagi. Apa terobosan Anda untuk program OSIS yang akan Anda pimpin agar berbeda dari OSIS periode sebelumnya? Silakan, ada yang mau menjawab? Baik, nomor urut 2 silakan menjawab. Baik, tadi pertanyaan gimana ya Kak? Tidak bisa diulangi lagi karena hanya 2 kali pembacaan soal. Oke, terobosan saya jika suatu saat nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS agar lebih berbeda gitu kan Kak dari tahun-tahun sebelumnya. Saya berharap di kepengurusan OSIS nanti itu saya ingin Instagram OSIS SMA Negeri 1 Banjarijung sangat aktif. Karena apa? Mungkin sebagian dari kita juga menggunakan media sosial kita tuh pasti sangat aktif sekali. Nah, saya harap di Instagram atau lebih tepatnya nanti saya mungkin bisa bekerja sama dengan divisi 9, yaitu yang pegang teknologi seperti itu. Saya ingin di Instagram OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo itu membuat feed yang tersusun, yang sangat rapi bentukannya, tetapi dalamnya itu tidak hanya hari-hari besar saja. Jadi ketika kita mengadakan kegiatan ataupun ketika pastikan OSIS pernah kan mengadakan lomba-lomba kayak lomba-lomba kemarin. Nah, itu saya pengennya tuh di-upload di feed Instagram OSIS itu sendiri. Nah, pastikan dari situ yang pertama, kalau kita di Instagram ataupun lebih tepatnya Instagram ya, di media sosial kita aktif, SMA luar pasti bakal mandangnya juga, wah SMA 1 Banjarharjo ternyata kegiatannya banyak juga nih, organisasi OSISnya gitu, banyak banget program-program kerjanya. Dari situ kita bisa lihat tuh anak SMA luar pasti pandang SMA kita tuh, wah ternyata meskipun kita hidup di desa, kita tidak kalah kita bersaingnya tuh sama anak-anak kota tuh gak beda jauh gitu loh. Jadi saya harap untuk kedepannya divisi 9 jika nanti di kepengurusan saya bisa memegang akun Instagram dan isi dari feed ataupun story ataupun highlightnya itu tidak hanya hari-hari besar saja, melainkan kegiatan-kegiatannya juga bisa diposting seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya dan terima kasih untuk kalian para kandidat telah mengikuti ketiga sesi debat OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo periode 2021-2022. Usai sudah acara debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Banjarharjo periode 2021-2022. Semoga untuk kepemimpinan periode selanjutnya lebih baik lagi. Dan saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah dilewati. Tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wassalamualaikum